Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Masjid Nurul Islam yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pakai bahasa Indonesia aja nggih, Bapak Ibu. Nggih. Sebetulnya orang Jawa tetapi khawatir mungkin enggak klentu nggih akan bahasa Jawa. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan juga taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir di salah satu rumah Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama untuk kita tholabul ilmi, menuntut ilmu agama. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, Bapak Ibu sekalian, menyebutkan tentang keutamaan yang begitu besar bagi siapa saja dari setiap muslim yang bersedia untuk melangkahkan kakinya menuju kepada majelis-majelis ilmu dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini dengan hadir di tempat ini mengikuti pengajian malam hari ini, maka semoga ini kemudian juga akan memudahkan langkah kaki kita semuanya untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian kok menuntut ilmu hadir di pengajian pengaosan seperti malam hari ini kemudian dikatakan akan memudahkan jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah karena dengan kita hadir di pengajian ini kita jadi bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, dan kita jadi tahu apa amalan-amalan apa saja misalnya kemudian amalan-amalan apa saja yang kemudian nanti kalau kita kerjakan itu kemudian akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita dalam surganya. Begitu pula sebaliknya, kita juga tahu apa yang menjadi atau kita diingatkan berkaitan dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, sehingga ketika kita ingat lalu kemudian kita tersadar mengerjakan kewajiban tersebut, maka itu juga mengantarkan kita pada
ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita kadang-kadang diingatkan tentang hal-hal yang Allah haramkan, Allah larang ya, untuk kemudian kita tidak kerjakan, untuk kita jauhi, untuk kita hindari. Nah, itu juga akan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan otomatis juga mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi kenapa kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuju kepada majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dia jalan menuju surga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini tema yang ingin saya bawakan, ya, saya beri judul tentang kunci-kunci untuk meraih hidup bahagia. Mungkin barangkali tema yang sudah sering juga, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya tidak tahu di sini sudah atau belum begitu. Tapi bagi saya ini alhamdulillah pertama kali saya bisa silaturahmi ya dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Nurul Islam ini. Nah, semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi temanya tentang apa kunci-kunci untuk kita hidup bahagia. Nah, ibu-ibu kalau ditanya pengen boten ibu hidup bahagia, pengen remen nggih. Bapak-bapak nggih pengen? Pengen nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di belakang pengen boten hidup bahagia? Pengen nggih. Alhamdulillah nggih. Semua ibu-ibu yang semua nggih pengen nggih. Nggih. Yuswanipun pinten, Bu? Putung dasa walu, masya Allah, alhamdulillah, terus diparingi sehat, Bu, alhamdulillah, terus sehat, semangat, ibadah, pengawasan, masya Allah, alhamdulillah, ini ibu ini beliau jadi teladan untuk kita semuanya, ini Bapak Ibu sekalian, meskipun sudah usia 78 tahun, masya Allah, tetap semangat, ya, ini luar biasa. Maka yang muda-muda ya ini juga tidak boleh kalah, tidak boleh kalah, harus juga lebih semangat juga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya kalau ditanya memang ya setiap orang pengen atau tidak, mau atau tidak hidup bahagia, pasti ya jawabannya adalah mau, pengen dan remen tadi, ya. Dan hidup bahagia ini memang menjadi tujuan ya daripada setiap manusia, Bapak Ibu sekalian. Manusia boleh jadi punya keinginan yang bermacam-macam. Ada yang pengen punya harta, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya kendaraan. Kalau ibu-ibu apa kepinginannya apa Ibu? Kalau ibu-ibu itu pengen punya perhiasan, sehat. Sehat macam-macam begitu, Ada yang belum punya jodoh, pengen punya pasangan hidup, ya, pengen punya anak dan lain sebagainya, ya. Jadi berbagai macam keinginan manusia, ya, yang beraneka macam, ya. Namun kalau kita telusuri Bapak Ibu sekalian, ya, dari keinginan yang bermacam-macam itu, kalau kita telusuri ternyata ujung ya daripada setiap keinginan manusia tersebut tidak lain adalah mereka itu berharap yang namanya bahagia. Orang pengen punya kendaraan misalnya, ingin punya mobil, ya. Itu ya karena di dalam benaknya, di dalam pikirannya ya kalau punya mobil seperti itu kayaknya enak begitu, kayaknya kalau dipakai pas pergi kemana-mana gitu, enak, nyaman, ya, dan akan merasakan yang namanya tadi bahagia. Ya. Begitu pula mungkin yang pengen punya
rumah ya, kalau punya rumah seperti itu, rumahnya besar, mewah dan lain sebagainya ya, wah kayaknya tidur akan nyenyak ya. Apa namanya, ruangannya juga luas, longgar dan lain sebagainya ya. Nah, itu mereka kemudian akan berharap merasakan yang namanya bahagia ya. Mungkin juga yang pengen punya pasangan hidup, kalau punya suami seperti itu, pengen punya istri seperti ini dan lain sebagainya, punya anak-anak yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya ya, itu mereka kemudian berharap ya akan merasakan yang namanya tadi bahagia. Nah, alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian ya, agama kita, agama Islam ini juga telah mengajarkan ya cara-cara untuk mendapatkan yang namanya bahagia. Dan ternyata yang namanya bahagia itu tidak mesti ya, tidak mesti dengan memiliki berbagai hal yang tadi sifatnya materi ya. Tidak harus punya rumah ini seperti yang harus dengan seperti ini, punya kendaraan yang seperti ini ya, punya ini dan itu ya. Ternyata untuk bahagia itu tidak mesti yang seperti itu. Ya meskipun ya tidak kita pungkiri ya, dengan memiliki hal-hal seperti itu tadi, itu juga bisa ya mengantarkan seseorang itu pada bahagia. Tetapi ternyata ya Islam itu mengajarkan yang namanya bahagia itu tidak hanya khusus bagi mereka yang memiliki berbagai macam fasilitas atau hal-hal yang sifatnya material. Karena kalau bahagia itu Bapak Ibu sekalian itu hanya khusus yang punya ini dan itu ya, ya sungguh kasihan bagi mereka yang tidak punya ya. Apakah kemudian mereka tidak boleh untuk kemudian juga merasakan yang namanya kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya, sekali lagi Islam sudah mengajarkan ya jalan-jalan atau kunci-kunci yang apabila kita mau ya menempuh jalan tersebut, insya Allah ya siapapun di antara kita, baik yang tua maupun yang muda ya, yang kaya maupun yang miskin ya, yang berpendidikan maupun yang tidak ya, semuanya itu berhak untuk kemudian mendapatkan yang namanya hidup bahagia. Nah, lalu apa saja Bapak Ibu sekalian ya kunci-kunci agar kita bisa hidup bahagia? Yang pertama ya tidak lain dan tidak bukan ya adalah iman dan amal soleh. Nah, ini mungkin terdengar biasa ya Bapak Ibu sekalian, tapi kata para ulama ya yang namanya iman dan amal soleh ini adalah kunci yang paling utama ya, kunci yang paling pokok ya apabila kita menginginkan hidup yang bahagia. Nah, ini yang paling pokok ya. Nanti ada banyak kunci-kunci atau cara-cara yang lain ya untuk kemudian kita mendapatkan hidup yang bahagia ya. Tetapi yang paling utama dan paling pokok ini yang pertama ini, yakni iman dan amal soleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97 ya. Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Jadi Allah mengatakan man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh ya, mengerjakan amal kebaikan ya, min dzakarin aw unsa, baik itu dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan mereka itu beriman kepada Allah ya. Maka Allah katakan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ya, kehidupan yang membahagiakan ya. Ya, jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian tadi Allah sudah
secara gamblang begitu nggih, sudah menerangkan kepada kita ya siapa saja ya baik itu laki-laki maupun perempuan, kalau mereka itu mau mengerjakan amal kebaikan, mau mengerjakan amal soleh dan mereka itu beriman ya, ini syaratnya juga mereka itu beriman kepada Allah ya, maka Allah janjikan ya kepada mereka itu hayatan thayyibah, kehidupan yang membahagiakan. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya ya Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa kok orang yang beriman ya dan juga orang yang amal soleh kok bahagia? Itu ceritanya bagaimana gitu nggih. Itu bagaimana kemudian bisa dimengerti, bisa dipahami kok orang yang beriman dan beramal soleh itu kemudian bisa mengantarkan pada kebahagiaan. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi disebutkan juga oleh Nabi kita ya Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, beliau mengatakan ajaban li amri mukmin ya, sungguh istimewa, sungguh menakjubkan ya urusannya orang-orang yang beriman itu. Jadi orang beriman itu punya keistimewaan ya Bapak Ibu sekalian, ya punya hal-hal yang ajaib lah ya yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Inna amrahu kullu lahu khairun. Kenapa kok ajaib? Karena seluruh urusannya ya, seluruh urusannya orang-orang beriman itu adalah semuanya itu adalah kebaikan. Tidak ada urusan ya yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman kecuali adalah semuanya itu adalah kebaikan. Ya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang seperti itu tidak didapati ya, tidak ditemui kecuali hanya ada pada orang-orang yang beriman. Ya. Apa itu? Nabi mengatakan in asobathu syarra'u ya. In asobatu syarra'u syakara fakana khairon lahu. Ya. Jika mereka itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, mereka orang-orang beriman itu bersyukur kepada Allah dan itu adalah kebaikan untuk mereka. Dan sebaliknya wa in asobathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Dan jika mereka mendapatkan kesusahan ya, mereka itu bersabar dan itu juga kebaikan untuk mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah penjelasan ya, kenapa tadi dikatakan orang beriman itu ya pasti hidupnya bahagia. Orang yang beriman ya pasti akan mengantarkan seseorang pada kebahagiaan. Ya karena ini tadi sifat ataupun karakter ya, karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ya, yang namanya hidup ya Bapak Ibu sekalian itu tidak keluar dari senang dan susah begitu ya. Kadang-kadang orang itu ya ada senangnya, kala-kala juga ada susahnya ya, itu begitu ya. Ya ibaratnya hidup itu seperti roda yang berputar ya. Suatu ketika kita bahagia, suatu kita senang, mendapatkan kenikmatan. Tapi kadang-kadang juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan kesusahan, dengan penyakit ya, dengan masalah dan lain sebagainya. Ya itu namanya memang kehidupan seperti itu ya. Namun bagi orang-orang yang beriman ya, apapun yang dia hadapi ya, ini tadi apapun yang dia hadapi di dalam kehidupannya, baik itu kesenangan, kenikmatan ya maupun kesulitan, kesusahan dan ujian ya, semua itu dihadapi dengan syukur dan sabar tadi ya, dengan syukur dan sabar ya. Dan dengan
syukur dan sabar itulah ya makanya orang-orang yang beriman itu ya mendapatkan kebaikan ya, dan dengan kebaikan itulah yang kemudian orang-orang beriman itu merasakan yang namanya kebahagiaan. Nah, penting ini tadi ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita dapat kesenangan, dapat kenikmatan, harus kemudian kita iringi ya, kita iringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bahagia ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena tidak tidak mesti ya, tidak mesti orang yang dapat kesenangan, dapat nikmat itu terus bahagia. Itu tidak semuanya ya. Kadang-kadang ada juga ya orang itu sudah dapat nikmat, sudah dapat kesenangan tapi masih belum bahagia ya. Itu. Kenapa Ibu? Masih kurang leres gitu tadi nggih. Ibu ya pinter nggih. Nah, salah satu contohnya adalah itu tadi kata ibunya nggih, ketika seseorang itu ya masih merasa kurang gitu. Padahal sudah dapat kenikmatan, sudah dapat kesenangan, dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki ya. Itu kan harusnya bahagia gitu. Tetapi ya tadi ketika dia itu tidak mau bersyukur ya, yang dirasakan adalah kurang tadi nggih Bu nggih. Nah, itu malah kemudian harusnya nikmat jadi bahagia tetapi ya nikmat malah kemudian berujung pada apa itu tadi nggih, kekecewaan ya atau malah susah ya atau malah kesedihan ya, marah dan lain sebagainya karena merasa yang didapatkannya ini masih kurang masih kurang dari yang diharapkan. Nah, makanya ini tadi penting setiap kenikmatan yang hadir dalam hidup kita ini harus kemudian kita susuli dengan rasa syukur. Ya, kadang-kadang juga selain merasa kurang, ya, ada juga orang yang ketika mendapatkan karunia, dapat kenikmatan ini, itu kemudian malah yang muncul bukan bahagia tapi malah yang muncul adalah khawatir ya. Khawatir apa Bapak Ibu? Khawatir kalau kemudian nikmat atau karunia yang sudah Allah berikan itu kemudian hilang dari dirinya ya, atau ya pergi dari dirinya. Nah, ini adalah akibat itu tadi ya, orang itu kemudian tidak mengiringi ya kenikmatan yang didapatkan dengan rasa syukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan ya, beliau pernah mengatakan apa namanya? Jika kalian memiliki hati yang qanaah. Qanaah nanti pirsa Bapak Ibu sekalian, orang yang qanaah yang seperti apa, Pak? Orang qanaah itu sederhana. Ibu nate pun nate mireng napa qanaah Bapak Ibu sekalian? Merasa cukup nggih, leres nggih. Nggih sederhana, merasa cukup atau nerimo nggih istilahnya, merasa cukup dan menerima apa saja yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah ini juga temannya syukur ya istilahnya ya, tetapi secara khusus ya itu maknanya lebih kepada dia itu nerimo ya, nerimo ataupun mau merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Dan itu juga lahirnya adalah diawali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bolak-balik gitulah nggih, dari syukur jadi qanaah ataupun dari qanaah kemudian bisa bisa mengantarkan kepada syukur begitu nggih. Nah, kata Imam Syafi'i Bapak Ibu sekalian, jika kalian memiliki hati yang qanaah, maka sesungguhnya ya kalian dengan orang yang memiliki dunia atau seorang raja yang memiliki berbagai macam kemewahan dunia ini, maka hakikatnya adalah sama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, kuncinya tadi kata beliau, ya kita itu punya hati yang qanaah.
Hati yang nerimo, hati yang selalu merasa cukup ya. Berapapun yang Allah berikan kita terima, kita syukuri, kita ridho ya dengan berapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita punya hati yang seperti itu, hakikatnya ya kita itu disamakan ya dengan orang yang punya apapun di dunia ini ya, punya berbagai fasilitas, berbagai kemewahan, berbagai harta dunia dan lain sebagainya ya, itu hakikatnya sama ya. Nah, karena kan orang yang punya segalanya itu ya kita akan berpikir ya mereka itu wah bahagia, pasti enak gitu, pasti senang gitu, pasti bahagia ya punya segalanya. Tetapi orang yang tidak punya ya tadi, tapi asalkan yang dimiliki itu hati yang qanaah ya, maka juga dia itu istilahnya tidak kalah bahagianya dengan orang yang memiliki semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi untuk bahagia itu tadi murah gitu sebetulnya tidak harus kita itu punya mobil mewah, tidak harus punya rumah, tidak harus punya ini dan itu ya. Ya cukup yang penting punya hati yang nerimo tadi ya, insya Allah itu bahagianya sama ya, dengan mereka yang memiliki ya berbagai macam kemewahan dunia. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi tadi kembali ya, yang penting tadi ya setiap kenikmatan kita iringi dengan rasa syukur, maka insya Allah dengan rasa syukur tersebut ya itu akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Nah, kemudian begitu pula ya ketika kita mendapatkan ujian, musibah dan kesusahan, ya mari kita kemudian iringi dengan rasa sabar ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar ya. Apa tidak pengen ya Bapak Ibu sekalian kita itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pengen ya, siapa yang tidak pengen bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata ya Allah itu mensyaratkan ya yang bisa nanti akan mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ternyata adalah ya orang-orang yang mau bersabar. Begitu ya. Jadi khusus orang-orang yang mau bersabar inilah ya itu akan mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibarat ungkapan yang sering sekarang ya muncul itu atau kadang ditulis-tulis di truk dan sebagainya itu ya, itu dagingane pusat begitu nggih, istilahnya begitu nggih. Dagingane pusat ya. Ini maksudnya pusat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita itu punya Allah ya, apapun masalahnya ya itu akan terasa mudah, akan terasa ringan ya karena kita punya Allah, kita punya backingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang sabar. Begitu pula di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang kemudian akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita itu pengen mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya ya, itu bisa diperoleh dengan kita sabar ya. Ya, dengan sabar ya, tapi sabar yang tidak ada batasnya juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, orang yang sabar ya tanpa batas ya itu juga akan dapat pahala ya yang tidak ada batasannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang-orang yang beriman kalau kemudian memahami ini tadi semuanya maka apapun ya yang dia hadapi di dalam kehidupannya, baik itu kesenangan maupun kesusahan ya, itu semuanya akan dilihat sebagai sebuah kebaikan ya, sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau itu memang nikmat, ya itu dia syukuri, itu dia bahagia. Kalau itu memang kesusahan, dia juga sabar dan juga dia bisa dengan kesabaran itu berharap akan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu ya yang namanya musibah yang harusnya berat itu kemudian merasa ringan di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka disitulah ya ketika hati sudah ringan, hati sudah tenang, ya disitulah akan datang yang namanya bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang tadi yang berikutnya adalah amal soleh. Ya, bagaimana ceritanya kok amal soleh bisa mengantarkan kita pada bahagia? Ya. Nah, ini juga bisa kita buktikan ya. Setiap kita itu mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah kita setelah selesai sholat, ya, setelah selesai mungkin baca Al-Qur'an, ya, atau berzikir, ya, atau mengerjakan amal-amal ketaatan lainnya, ya, itu yang dirasakan adalah bahagia. Ya, buktinya tiap hari juga masih ke masjid, gitu. Kalau coba kalau ke masjid itu bikin susah gitu, pasti orang tidak mau ke masjid. Tapi yang Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahnya, mungkin rutin, setiap 5 waktu ke masjid, ya. Besok lagi ya tidak kapok datang lagi ke masjid, ya, besoknya lagi juga masih ke masjid, Nah, ini kalau kemudian kita renungkan, kadang-kadang mungkin tidak kita tidak memikirkan ya kenapa kok ya kita ke masjid ya. Karena ya tadi boleh jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan ya ternyata memang setelah kita itu mengerjakan ibadah-ibadah seperti ini, itu kita ya secara sadar atau tidak sadar itu sebetulnya ya hati kita itu bahagia ya. Karena kalau susah atau malah tidak bahagia gitu, itu tentu juga orang tidak mau ya melakukan terus menerus kok melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang terus menerus dan kemudian malah semakin lama semakin membuat susah gitu, ya tentu tidak ada yang mau ya. Tetapi kalau kemudian ternyata kok malah selalu bahagia, maka orang kemudian mau dengan sukarela ya mengerjakan ya perbuatan atau suatu amal ketaatan. Nah, Nabi SAW juga pernah menyebutkan Bapak Ibu sekalian ya tentang keutamaan ibadah puasa. Mungkin Bapak Ibu pernah masih ingat ya, Nabi mengatakan lisoimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu terdapat 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah ketika membuka puasa ya, orang puasa itu ketika buka puasa bahagia. Nah ini ya, ini tidak hanya bahagia gara-gara ada cola, ada es buah dan lain sebagainya, itu juga bahagia Bapak Ibu sekalian, itu fitrahnya manusia ya. Setelah seharian tidak boleh makan dan minum, kemudian setelah adzan maghrib ada berbagai macam makanan dan minuman, dia merasa bahagia, itu memang juga sudah fitrahnya. Tapi selain itu sebetulnya itu juga orang yang puasa itu bahagia karena apa? Karena ketika maghrib itu dia merasa sudah menuntaskan apa yang menjadi kewajiban dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk kita puasa dan kita laksanakan dan kita sudah menuntaskan ya, menamatkan puasa pada hari itu. Makanya dia merasa bahagia. Dan juga ditambah nanti di akhirat ya, orang yang berpuasa itu merasa bahagia karena bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala dan melihat ganjaran yang sudah Allah siapkan bagi mereka yang berpuasa itu ternyata sangat luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya contoh bagaimana ya ibadah atau amal soleh itu ya bisa mengantarkan orang pada bahagia. Dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah dan amal ketaatan itu mengantarkan pada bahagia, yang menjadi kebalikannya yang namanya perbuatan dosa dan maksiat ya itu bisa
mengantarkan seseorang pada apa? Ke sebaliknya daripada kebahagiaan, yaitu entah kesusahan, entah kesedihan, ya, kegelisahan, ketakutan dan lain sebagainya. Ya, dan ini sangat terbukti, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, kita sadari, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, yang namanya kita itu pasti sudah pernah lah, ya, yang namanya berbuat dosa, berbuat maksiat itu, ya, pernah. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau mengingat-ingat, ya, selepas kita mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat itu, ya, yang dirasakan adalah apa tadi? Ya, entah gelisah, entah khawatir, entah takut, begitu, nggih. Nah, itu semuanya adalah menjauhkan diri kita pada kebahagiaan. Meskipun mungkin pada saat mengerjakan perbuatan dosa itu mungkin bahagia, nggih. Ya, perlu dikasih contoh betul sih Bapak Ibu sekalian. Mungkin nggak usah gitu. Ya, contohnya apa ya? Contohnya misal orang orang apa namanya? Ya, namanya Pak maksiat itu macam-macam ya. Ada yang minum minuman keras, ya. Ada sekarang juga lagi ngetren judi gitu, ya. Atau kemudian selingkuh, ya, buat zina dan lain sebagainya. Itu mungkin ada senangnya, ya, atau orang mengambil hak orang lain, korupsi, mencuri, ya, atau berbuat zalim dan lain sebagainya, ya, dari macam-macam perbuatan dosa dan maksiat itu, ya, mungkin pada kala itu ada bahagianya mungkin, ya. Nah, tetapi setelah itu, ya sudah pasti, ya, entah tadi khawatir, entah takut, ya, entah gelisah dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu kan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh untuk semakin menguatkan diri kita, ya. Ternyata, ya, benar apa yang dikatakan oleh para ulama, yang namanya iman dan amal soleh inilah, ya, kunci utama kalau kita ingin mendapatkan hidup bahagia. Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kunci yang kedua, ya. Tadi yang pertama agak panjang karena memang yang paling utama dan paling pokok begitu. Nah, kemudian yang kedua ini kuncinya kalau pengen bahagia adalah berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Nah, ini juga, ya, ini adalah kunci kalau kita ingin bahagia, Bapak Ibu sekalian. Baik itu dengan yang namanya berbuat baik itu bermacam-macam bentuknya, ya, bisa dengan perkataan kita, ya, juga dengan perbuatan, ya, bisa juga dengan harta yang kita miliki, dengan tenaga, ya, dengan waktu, dengan ilmu dan lain sebagainya, ya, keterampilan yang kita miliki, artinya apapun, ya, itu kemudian bisa menjadi sarana, ya, untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, dan kemudian dikatakan bahwasanya Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang berbuat baik kepada orang lain ini akan mendapatkan balasan yang sifatnya kontan, ya, langsung begitu, ya. Balasannya itu akan Allah berikan langsung, ya. Jadi tidak nunggu lama, ya, istilahnya langsung, ya, langsung Allah berikan balasan bagi siapa saja yang mau berbuat baik kepada orang lain. Nah, apa itu balasan langsungnya? Balasan langsungnya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu berbuat baik kepada orang lain, Allah akan balas langsung dalam bentuk Allah selipkan rasa bahagia ke dalam hati kita. Nah, itu adalah balasan langsungnya Bapak Ibu sekalian, nggih. Jadi nanti silakan dibuktikan, ya. Kalau tidak percaya, ya, dibuktikan sendiri, ya. Bapak Ibu sekalian silakan berbuat baik kepada orang lain, maka insya Allah seketika itu, ya, Allah akan masukkan, ya, rasa bahagia ke dalam hati kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti sepulang dari pengajian, ya, Bapak-bapak berbuat baik kepada ibunya, ya, istrinya di rumah, ya, atau istri berbuat baik kepada suaminya dan lain sebagainya, ya. Nah, ini bisa seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, Bapak Ibu sekalian,
Kalau yang dua ini singkat saja ya. Kemudian yang ketiga, kunci yang ketiga kalau kita ingin hidup bahagia adalah fokus dan konsentrasi ya pada apa yang kemudian bisa kita lakukan sekarang juga atau saat ini juga ya. Jadi jangan kemudian kita itu terlalu memikirkan ya apa yang sudah berlalu ya, kejadian-kejadian di masa lalu yang sudah terjadi itu jangan terlalu kemudian dipikirkan ya. Dan juga jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi di masa yang akan datang. Tapi kembalilah kemudian kita fokus pada apa yang bisa kita perbuat sekarang ini juga ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini ya itu kerjakan ya. Baik itu dari hal-hal yang sifatnya dunia ya maupun hal-hal yang sifatnya kehidupan untuk kehidupan akhirat ya, berupa ibadah maupun amal kebaikan. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, dengan kita fokus pada apa yang saat ini juga yang bisa kita lakukan, baik berupa pekerjaan-pekerjaan kita, ya, menyibukkan diri dengan aktivitas, dengan pekerjaan yang bermanfaat, ya, maupun juga kita menyibukkan diri dengan ibadah dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan seperti itu, maka insya Allah yang namanya hal-hal yang buruk di masa lalu ya ataupun entah ujian, musibah dan lain sebagainya itu akan terlupakan ya, kita akan terlupakan ya. Nah, begitu pula juga kita tidak akan terlalu juga dikhawatirkan untuk hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang ya. Kan orang itu kadang-kadang seperti itu nggih Bapak Ibu sekalian ya, terlalu masih hal-hal yang dulu masih diingat-ingat gitu ya. Mungkin pripun Ibu? Oke, nyeri ini terus kelingan begitu nggih. Nah, nggih seperti itu nggih. Mungkin ada tetangganya berbuat ini loh itu nggih, atau hal-hal yang ada musibah ada ujian apa. Itu kalau kemudian masih kita ingat-ingat gitu nggih. Nah, itu akan membebani pikiran nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Nah, pernah saya lihat di di internet itu nggak ada video begitu nggih. Ya, ini minuman gitu nggih Bapak Ibu sekalian, minuman air mineral dalam satu botol. Nah, ini kira-kira kalau saya pegang seperti ini ringan atau berat Bapak Ibu? Ya. Nomor berarti ringan ini Pak ini. Ini ringan ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya, jadi minuman ini kalau saya pegang itu akan terasa ringan. Ya. Nah, ini akan menjadi berat Bapak Ibu sekalian kalau saya pegangi selama 1 jam gitu ya. Jadi coba Bapak Ibu sekalian nanti dipegang ini selama 1 jam atau lebih ya, itu lama-lama akan menjadi berat. Nah itu ibaratnya Bapak Ibu sekalian, begitu pula dengan kejadian-kejadian ya atau masalah di dalam hidup kita ya, itu kalau kita pikirkan terus ya itu akan berat itu ya. Tapi kalau kemudian kita lupakan sejenak gitu ya, itu maka akan terasa lebih ringan ya. Jadi yang bikin berat itu kadang-kadang karena terus kepikiran begitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga perlu dibedakan antara kepikiran dengan berpikir gitu. Antara kepikiran dengan berpikir ya. Kalau kepikiran itu ya cuma diingat-ingat begitu nggih. Tapi kalau kita berpikir, maksudnya kita memikirkan bagaimana mencari solusi ya ataupun jalan keluar dari masalah yang kita miliki. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang begitu pula tadi tentang masa depan ya, itu tidak perlu kita betul khawatirkan ya. Yang penting kita berbuat saat ini dan juga kemudian kita berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya masa yang akan datang itu
belum pasti gitu nggih. Ya jadi tidak perlu terus terlalu dikhawatirkan banget gitu. Boleh tetap kita merencanakan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya memang itu juga baik kita melakukan perencanaan dan sebagainya, tetapi jangan kemudian membuat ya kita itu khawatir dengan namanya masa yang akan datang. Nanti nek begini gimana, nek anak saya begini nggak dapat pekerjaan atau belum dapat sekolah atau begini begini. Nah itu kadang-kadang kalau terus kepikiran ya itu tadi malah bikin stres gitu ya, nggak jadi bahagia ya. Makanya kuncinya fokus apa yang kemudian bisa kita lakukan saat ini juga. Nah kemudian yang berikutnya nomor pinten Bapak Ibu tadi nomor sekawan nggih, nomor 4. Yang nomor 4 adalah kalau kita ingin bahagia, kuncinya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ya, itu ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya, ketahuilah hanya dengan kita itu banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tentram ya. Hati akan menjadi tentram, menjadi tenang, dan kalau hatinya sudah tenang dan tentram ya maka ini kebahagiaan akan segera menyusul ya. Kebahagiaan akan segera hadir ke dalam hati kita. Tapi kalau hatinya itu gelisah, hatinya khawatir, ya, hatinya galau ya dan lain sebagainya ya akan jauh dari bahagia. Tetapi kalau kemudian kita bisa membuat hati ini lebih tenang, lebih tentram, ya maka insya Allah akan bahagia. Dan salah satunya tadi dengan kita itu memperbanyak zikir, banyak ingat, ya, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti ya Bapak Ibu sekalian ya, misalnya ada kejadian gempa Jogja tahun 2006 yang lalu gitu ya. Kalau ada musibah, ada gempa begitu, ada bencana kan orang kemudian tiba-tiba ingat pada Allah yang menyebut entah astagfirullah, entah Allahu akbar atau la ilaha illallah gitu istilahnya bisa spontan muncul kata-kata seperti itu atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya betul Bapak Ibu sekalian, kata-kata tadi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sembarangan Ternyata memang dengan mengucapkan seperti itu ya hati kita itu kemudian menjadi lebih tenang, lebih tentram ya. Tidak agak berkurang lah istilahnya Rasa khawatir, rasa takut itu juga akan lebih berkurang. Bapak Ibu juga bisa membuktikan misalnya suatu ketika misalnya naik kendaraan, dulu itu ada bis Jogja Surabaya itu terkenal Bapak Ibu, namanya Sumber Bencono apa dulu itu kan soalnya terkenal ngebut begitu sopirnya itu karena mengendara itu sehingga sering terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah naik bis Sumber Kencono sekarang sudah diganti Sumber Selamat Bu. Tadi kalau sering diplesetkan orang tadi Sumber Kencono jadi Sumber Bencono, sekarang sudah diganti namanya jadi Sumber Selamat terus itu tapi masih ngebutnya terus gitu. Nah, suatu ketika misalnya kita Bapak Ibu sekalian itu naik kendaraan yang seperti itu, bus yang melaju dengan kencang khawatir kita itu nabrak dan lain sebagainya, maka ketika kemudian kita kemudian tiba-tiba ingat pada Allah, kita kemudian sambil ketakutan itu kemudian kita baca entah istighfar entah kita membaca tahlil dan lain sebagainya ya, intinya kita perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian ya lambat laun ya hati kita itu jadi lebih tenang begitu lebih tentram begitu ya. Awalnya takut tetapi karena kita menyebut Allah, jadi kita itu ada bersandar tadi bersandar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian membuat hati kita menjadi lebih tenang ya, dan kemudian itulah yang nanti mengantarkan kita pada bahagia. Nah, kemudian terakhir satu lagi Bapak Ibu sekalian
kunci. Sebenarnya ada banyak, tapi ini satu lagi yang kelima ya, agar kita kemudian bisa merasakan bahagia adalah jadikan setiap kebaikan yang kita lakukan atau kemudian kita sudah berbuat sesuatu di masyarakat, di lingkungan sekitar ya, itu jadikanlah semata-mata balasan yang kita harapkan itu adalah balasan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kemudian menggantungkan diri pada balasan dari manusia atau dari orang-orang lain. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu sekalian, ya. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian orang itu menjadi sedih, ya, menjadi kecewa atau menjadi marah, gitu, ya. Itu karena apa? Karena ketika dia sudah berbuat baik, ya, sudah melakukan sesuatu begitu, ya, di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan sekitar ya, dia itu berharap ya dengan melakukan itu nanti dapat apa namanya, dapat pujian gitu, dapat imbalan atau entah dapat ucapan terima kasih atau apresiasi lah dari masyarakat, dari orang lain dan sebagainya begitu. Nah, tetapi ketika yang diharapkan itu tidak kunjung hadir, tidak ada, kok saya sudah begini, sudah melakukan ini itu kok nggak dapat apa-apa ya, terus nggak dapat pujian juga nggak dapat ucapan terima kasih. Nah, itu kalau kemudian seperti itu, nah itulah yang kemudian membuat orang itu jadi kecewa, ya, jadi sedih atau kadang-kadang jadi marah ya dan lain sebagainya. Yang itu kemudian menjauhkan orang dari bahagia. Maka itu harus kita ganti ya Bapak Ibu sekalian, kita ubah ya, agar kemudian kita itu tidak kecewa, ya, tidak sedih hati, ya, tidak marah. Maka ya ketika kita itu berbuat sesuatu, maka jadikanlah ya semata-mata balasan itu adalah balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau seperti itu kita tidak akan kecewa ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha pemurah, yang maha kasih sayang ya. Tidak, pasti Allah itu tidak akan tidak akan mengecewakan hambanya ya, dan Allah juga tidak akan menelantarkan hambanya. Pasti Allah melihat ya semua yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya, dan Allah pasti akan memberikan balasan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik ya daripada apa yang sudah dilakukan oleh seorang hamba. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi ampun dipeseni ya, nanti jam 9 kurang 10 menit ya diakhiri atau dicukupkan ya, diberikan kesempatan barangkali ada tanya jawab atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan mungkin kepada atau Bapak Ibu barangkali ada yang ingin disampaikan, entah tentang tema yang terkait tadi atau tema-tema yang lain. Kalau barangkali saya bisa jawab, kalau tidak nanti biar dijawab yang lain begitu. Matur nuwun nggih. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, saya tambahi satu lagi. Kalau tidak ada, atau ada betul ibu-ibu yang di belakang, barangkali mau ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, monggo. Nggih, sambil dahar lan nunjuk nggih, santai mawon nggih. Wonten mboten? Mboten? Oh, Ibu nggih, monggo Ibu nggih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekahnya baik, tapi ibadahnya dia bolong-bolong. Itu nanti di akhirat biarkan Allah akan mendapat kebahagiaan. Ibadahnya banyak. Nggih. Matur nuwun tadi pertanyaan dari Ibu tadi ya. Saya ulangi nggih, tadi pertanyaannya benar apa enggak tadi saya menyimaknya ya. Jadi kalau ada seorang yang mungkin senang berbuat baik gitu nggih, mungkin juga
sering bersedekah, ya, sering membantu orang lain, namun dia ibadahnya itu masih banyak kurangnya tadi, masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Terus tadi pertanyaan, apakah apa Ibu? Oh, apakah nanti di akhirat ya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan kebahagiaan. Nggih. Pripun Ibu? Oh, betul. Mungkin buat aku gitu. Nggih, mangke saged dipun sempurnakan nggih Ibu nggih, mboten napa-napa Ibu nggih, mboten napa-napa, yang penting nggih tidak mengapa nggih, yang penting kalau sekarang kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian bahasanya misalnya ibadah ataupun sholat nggih itu harus kemudian kita lengkapi, kita sempurnakan, ya tinggal nanti disempurnakan Bapak Ibu sekalian nggih. Kalau apa yang sudah kemarin-kemarin kok ada yang bolong, ada yang kurang ya, ada yang masih kurang ini dan itu tidak mengapa ya. Yang penting adalah apa yang sekarang ini dan apa yang akan datang gitu nggih. Nah, ini saya punya cerita Bapak Ibu sekalian nggih. Pernah ada cerita itu ceritanya dari Fudail bin Iyad ya, Fudail bin Iyad ya, rahimahullah taala. Beliau itu pernah ketemu dengan seorang bapak tua ya, ada seorang bapak tua yang sudah sepuh begitu ya. Kemudian dia ditanya oleh Fudail ini ya, wahai bapak tua, berapa usiamu ya, berapa umurmu ya. Kemudian bapak tua ini mengatakan ya, usiaku sekian dan sekian ya. Artinya sudah usia lanjut begitu ya. Nah, maka kemudian Fudail bin Iyad ini kemudian dia mengatakan, oh kalau begitu berarti sudah tidak lama lagi gitu ya. Fudail bin Iyad itu mengatakan kalau sudah usia seperti itu dan usia juga sudah lanjut berarti sudah tidak lama lagi. Maka kemudian tiba-tiba ya bapak tua ini kemudian wajahnya itu sedih Bapak Ibu sekalian ya, wajahnya kelabu gitu ya, karena dibilang sama Fudail bin Iyad ini kalau sudah tidak lama lagi ya. Nah kemudian maka bapak tua ini kemudian bertanya kepada Fudail, kalau begitu apa yang sebaiknya aku lakukan ya, kalau kemudian sudah usia lanjut dan tadi dia sudah tidak lama lagi umurnya ya, lalu apa yang sebaiknya aku lakukan. Maka Fudail bin Iyad ini memberikan nasihat kepada bapak tua tadi dengan sebuah nasihat ya, beliau menasihatkan perbaikilah ya. Fudail bin Iyad mengatakan perbaikilah apa yang tersisa ya, maka insya Allah Allah akan mengampuni apa yang sudah berlalu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Itu tidak hanya untuk Ibu tadi ya, yang luar biasa semangat di depan ya, tapi untuk kita semuanya ya, nasihat Fudail bin Iyad ini untuk kita semuanya ya. Dia mengatakan perbaikilah apa yang tersisa, maka Allah akan mengampuni apa yang sudah berlalu. Ya. Karena juga Nabi SAW itu mengatakan innamal a'malu bil khawatimihi ya, sesungguhnya amal itu Bapak Ibu sekalian tergantung akhirnya ya. Jadi yang penting itu akhirnya gitu. Ini kata kuncinya, yang penting akhirnya. Tidak mengapa mungkin dulu kita di masa muda kita mungkin masih nakal gitu sih, bedugalan dan lain sebagainya begitu ya. Artinya apapun seburuk apapun masa lalu kita yang dulu-dulu itu biarlah sudah berlalu. Yang penting kita fokus pada apa yang saat ini dan yang akan datang. Maksudnya apa yang tersisa ini ya, tersisa dari usia kita, dari umur kita, malah inilah yang kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita perbaiki. Kalau yang kemarin-kemarin masih ada yang bolong-bolong, masih ada yang cacat, yaitu kita tambal, kita tutupi. Kalau yang sholatnya misalnya belum lengkap,
5 waktu ya sudah kita lengkapi gitu nggih, kita lengkapi, kita berusaha sempurnakan nggih. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, asal kita itu niat begitu nggih, punya kesungguhan nggih, punya serius begitu ya untuk memperbaiki ya, apa yang tersisa dari umur kita ini tadi, insya Allah apa yang sudah berlalu itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu tadi ya kuncinya ya, memang kalau untuk bahagia ya entah itu di dunia di akhirat tadi syaratnya 2 tadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harus iman dan amal soleh tadi, artinya juga ibadah ya, ibadah yang wajib itu harus dikerjakan ya, dan kemudian kebaikan-kebaikan atau amal-amal kebaikan ya, sedekah, berbuat baik kepada tetangga, ke sesama orang saudara itu juga harus dilakukan ya. Jadi semuanya harus dilakukan ya, karena ya hidup kita itu ada hak Allah dan juga hak manusia ya. Ada hablu minallah dan hablu minanas ya. Jadi kalau kita mau bahagia dunia akhirat harus dua-duanya nggih Bapak Ibu sekalian, tidak bisa salah satu. Hanya orang baik hubungannya pada Allah saja, ibadahnya kenceng tapi dengan tetangga sekitar tidak baik ya, itu juga nanti di akhirat masalah juga itu nanti nggih. Jadi masalah. Begitulah sebaliknya dengan warga sekitar, dengan orang lain, sedekah dan sebagainya juga baik, tetapi hubungan dengan Allah tidak dijalin dengan harmonis, dengan baik ya, dengan ibadah dan mengerjakan perintah-perintah Allah, maka itu juga nanti bisa jadi masalah di akhirat ya. Maka sekali lagi kita semuanya Bapak Ibu sekalian, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, hablum minannas, hubungan kita dengan manusia juga kita perbaiki ya semuanya. Maka insya Allah dengan itu semua akan mengantarkan kita pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih, cekap nggih Bapak Ibu sekalian, nanti tidak saya diprotes ya tinggal kelamaan nggih. Ya, demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya sedikit apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini itu bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kami akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.